Hai semuanya, kembali lagi bersamaku Frederick Simanjuntak di channel ini. Di video kali ini saya akan membahas mengenai istilah-istilah dalam hukum pidana. Simak penjelasannya. Yang pertama adalah berita acara pemeriksaan atau disingkat dengan BAP. Adalah prosedur dari pihak kepolisian untuk mencari informasi dari berbagai pihak mengenai suatu kasus. Nah, orang yang bisa di BAP adalah saksi, tersangka, dan juga saksi ahli. Berita acara pemeriksaan merupakan bagian dari isi berkas perkara yang dihasilkan dalam proses pemeriksaan oleh penyidik atau penyidik pembantu. Pemeriksaan bisa dilakukan terhadap saksi, ahli, dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh penyidik atau penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa. Yang kedua adalah dakwaan. Dakwaan adalah proses tahapan pertama dalam persidangan kasus pidana. Dalam sidang dakwaan, jaksa penuntut umum akan membaca dan menyerahkan surat dakwaan. Surat dakwaan dibuat oleh penuntut umum setelah menerima berkas perkara dan hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik. Surat dakwaan dibuat setelah jaksa penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan sudah cukup dan dapat melakukan penuntutan. Jaksa penuntut umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan sesuai dengan pasal 140 junto pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau disingkat dengan KUHP. Surat dakwaan tersebut kemudian dilimpahkan ke pengadilan bersamaan dengan perkaranya. Surat dakwaan ini kemudian dibacakan pada saat permulaan sidang atas permintaan dari hakim ketua sidang sesuai dengan pasal 155 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Yang ketiga adalah eksepsi. Eksepsi adalah salah satu proses atau tahapan peradilan di Indonesia. Eksepsi berarti penolakan atau keberatan yang disampaikan oleh seorang terdakwa dan atau penasihat hukumnya. Eksepsi biasanya disertai dengan alasan-alasan bahwa apa yang didakwakan kepadanya tidak dibuat dengan cara yang benar atau tidak menyangkut hal benar atau tidaknya sebuah tindak pidana yang didakwakan. Yang keempat adalah tanggapan eksepsi. Tanggapan eksepsi adalah surat yang dibuat oleh jaksa penuntut umum yang diserahkan dan dibacakan di muka persidangan. Yang dimana tanggapan eksepsi ini dibuat jaksa penuntut umum untuk menanggapi, menjawab, dan membantah eksepsi dari terdakwa dan atau penasihat hukumnya. Yang kelima adalah putusan sela. Putusan sela adalah putusan yang dibacakan oleh majelis hakim setelah dakwaan dan eksepsi dibacakan. Putusan sela biasanya dibacakan sebelum pemeriksaan lanjutan apabila kuasa hukum atau penasihat hukum terdakwa meminta hal-hal tertentu yang di luar pokok perkara dalam eksepsinya. Yang keenam, surat tuntutan. Surat tuntutan adalah surat yang diajukan oleh jaksa penuntut umum setelah pemeriksaan di sidang pengadilan dinyatakan selesai. Surat tuntutan biasanya akan berisi tuntutan pidana. Yang ketujuh, pleidoy. Pleidoy juga dikenal dengan istilah pembelaan. Pleidoy dari terdakwa atau penasihat hukum biasanya akan diserahkan dan dibacakan setelah pembacaan surat tuntutan dari jaksa penuntut umum. Yang kedelapan, replik. Replik adalah jawaban jaksa penuntut umum terhadap pleidoy atau pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa dan atau penasihat hukumnya. Dalam menyusun replik, jaksa penuntut umum harus mampu mengantisipasi wujud dan arah serta materi pokok dari pembelaan si terdakwa dan atau penasihat hukumnya. Yang kesembilan adalah duplik. Duplik adalah tanggapan penasihat hukum terhadap replik dari jaksa penuntut umum di muka persidangan. Duplik umumnya akan membantah dan menangkis replik dari jaksa penuntut umum. Yang ke-10 adalah putusan. Putusan dalam sidang perkara pidana adalah kesimpulan terakhir dari majelis hakim, yang mana biasanya berisi bagian mana saja dari dakwaan jaksa penuntut umum yang dikabulkan dan juga pledoi atau pembelaan dari penasihat hukum dan terdakwa yang dikabulkan oleh hakim. Berikut ini ada beberapa jenis putusan final yang dijatuhkan oleh hakim atau pengadilan. Di antaranya, yang pertama, putusan bebas. Dalam hal ini berarti si terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum.
sesuai dengan ketentuan pasal 191 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, putusan bebas terjadi apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan apa yang didakwakan kepada si terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Hal ini juga karena tidak ditemukannya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh si terdakwa. Yang kedua, putusan lepas. Berdasarkan pasal 191 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di mana majelis hakim berpendapat apa yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut dalam pandangan hakim bukan merupakan suatu tindak pidana. Yang ketiga atau yang terakhir adalah putusan pemidanaan. Nah, dalam hal ini majelis hakim berkeyakinan bahwa apa yang didakwakan kepada si terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa telah melakukan tindak pidana, dan juga si terdakwa akan menerima sanksi atau hukuman sesuai dengan pasal yang didakwakan kepadanya. Baiklah, demikian yang bisa saya bawakan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Jika sekiranya ada lagi istilah hukum pidana yang belum saya sebutkan, teman-teman dapat mengirimnya di kolom komentar agar kita berdiskusi. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi.